Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asya Malasugi dari kelas PAI 2G. Di sini saya akan menjelaskan 12 materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan profesi guru. Langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan judul yaitu konsep dasar profesi, karakteristik dan syarat profesi. Kemudian yang kita akan bahas pertama yaitu konsep dasar profesi, di mana konsep dasar profesi ini memuat pengertian dari profesi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang menurut persyaratan khusus dan istimewa, sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Pada bagian selanjutnya yaitu karakteristik profesi. Karakteristik profesi secara umum meliputi keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis, asosiasi profesional, pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institusional, lisensi otonomi kerja, dan kode etik. Di mana kode etik itu sendiri ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan untuk meningkatkan mutu profesi. Kemudian syarat-syarat profesi. Yang pertama, memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas definitif atau bukan untuk sementara, dan sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, para pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah memiliki wawasan. Yang ketiga, memiliki sistem yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan maupun pengembangan. Yang keempat, memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati. Yang kelima, memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan. Yang keenam, memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya. Yang ketujuh, memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya baik secara sosial atau secara legal. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua atau judul yang kedua mengenai kompetensi guru profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pengertian kompetensi guru. Guru sebagai seseorang yang berwenang untuk mengajar dan mendidik peserta didik juga harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik agar upaya dalam mengkondisikan lingkungan belajar dapat merubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas dan keprofesionalan. Kompetensi merupakan syarat yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Kemudian masuk pada karakteristik kompetensi profesional. Menurut Hamalik, dalam bukunya, pendidikan guru berdasarkan pendekatan. Berdasarkan kompetensi guru adalah seorang yang melakukan fungsinya di sekolah. Dari pengertian tersebut, terkandung suatu konsep bahwa guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuannya sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Guru dinilai profesional apabila guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Guru tersebut mampu melaksanakan peran-perannya secara berhasil. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan atau tujuan instruksional sekolah. Kemudian, guru tersebut mampu melaksanakan perannya dalam proses mengajar dan belajar di kelas. Kemudian judul selanjutnya yaitu keterampilan dasar guru dalam proses pembelajaran. Dalam keterampilan dasar guru dalam proses pembelajaran yang dibahas dalam materi ini yaitu mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, dan keterampilan menjelaskan. Pertama, sedikit saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terusat pada apa yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun nonverbal. Penguatan ini merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan atau koreksi. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditunjukkan untuk mengatasi kejenuhan siswa. Jadi keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menjelaskan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Masuk pada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistem sebagai suatu yang berarti. Ditinjau dari isi yang disampaikan oleh guru kepada siswa, maka menjelaskan dapat dibedakan antara lain menyampaikan informasi, menerangkan atau menjelaskan, memberi motivasi, dan mengajukan pendapat pribadi. Dalam seni berkomunikasi juga memiliki beberapa teknik. Yang pertama, the art of looking. Yang kedua, the art of smiling.
Yang ketiga, the art of listening. Yang keempat, the art of questioning. Yang kelima, the art of answering. Kemudian dalam seni berkomunikasi juga memiliki cara untuk mengembangkannya. Yang pertama, menyimak dengan seksama. Yang kedua, memahami makna sebuah pesan. Yang ketiga, mengenal gaya komunikasi. Yang keempat, memilih saat yang tepat. Dan yang kelima, memberi apresiasi. Kemudian masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian. Dalam materi ini membahas beberapa poin-poin. Poin pertama, pengertian kode etik profesi guru. Poin yang kedua, isi dan tujuan kode etik profesi guru. Poin yang ketiga, fungsi kode etik guru di Indonesia. Poin yang keempat, pengertian dan sejarah organisasi asosiasi keprofesian. Poin kelima, kebijakan pemerintah mengenai organisasi asosiasi keprofesian dan fungsi dan tujuan organisasi asosiasi keprofesian. Masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian kode etik guru. Kode etik guru dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Pembahasan yang keenam yaitu pengembangan profesi kepribadian guru, kemampuan profesional. Pengertian kepribadian guru. Kepribadian guru adalah karakter dan identitas guru yang bersifat hakiki, individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dan diri yang lain. Kemudian pembahasan yang keenam adalah pemimpin, pendidik, strategi pengembangan profesi guru. Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat serta kualifikasi kompetensi yang memadai. Judul yang ke-8 adalah strategi pengembangan profesional guru di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Materi yang ke-9 adalah sertifikasi guru, ujian kompetensi, dan undang-undang guru. Masuk pada pengertian ujian kompetensi guru atau UKG. UKG adalah sebuah kegiatan ujian yang mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi, subjek mater, dan pedagogik dalam domain konteks guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi. Sebenarnya, UKG dilaksanakan bukan sekedar menguji keterampilan tertentu yang harus dimiliki oleh seorang guru, akan tetapi lebih dari itu, yakni untuk dapat mengembangkan atau mendemonstrasikan kompetensi utuh dari seorang guru. Dalam ujian kompetensi guru juga memiliki beberapa konsep. Yang pertama, objek, adil, transparan, akuntabel. Ujian kompetensi guru juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sarana untuk mengelompokkan guru, sarana pembinaan guru,
sarana pemberdayaan guru, acuan dalam pengembangan kurikulum, dan alat untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar. Dasar hukum dalam ujian kompetensi guru. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Yang kelima, Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Yang ketujuh, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Pembahasan selanjutnya yaitu masuk pada materi yang ke-10 mengenai kurikulum 2013. Selanjutnya masuk pada pembahasan tentang deskripsi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pembelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu atau pembahasan yang ke-11 mengenai memahami konsep kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 Butir 9 UU SPN menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dalam memahami konsep kurikulum 2013 juga terdapat fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini dianalogikan sebagai alat untuk membentuk sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh bangsa. Kemudian konsep yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah keseimbangan antara hard skills dan soft skills, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sehingga jika dijabarkan, konsep yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum, pendekatan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan kurikulum, dan penyempurnaan kerangka kerja penyusunan kurikulum. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni strategi pengembangan profesionalisme guru di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Demikian penjelasan saya.
dari 12 materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengembangan profesi guru. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.